mengenai Bluetooth Low Energy menggunakan ESP32. Jadi ESP32 ini selain memiliki Bluetooth Low Energy, juga memiliki Bluetooth biasa dan juga memiliki Wi-Fi gitu ya. Jadinya lengkap sekali gitu. Jadinya Wi-Fi-nya bisa digunakan untuk komunikasi via internet dan Bluetooth-nya bisa digunakan untuk uh, komunikasi yang real time dari node ke node, device ke device langsung dengan konsep pairing gitu ya, bukan konsep access point begitu. Jadi banyak sekali literatur tentang ini ya, bisa dibaca sendiri ya kurang lebih ya. Situ, ya, intinya ini mungkin teori tentang Bluetooth Low Energy di mata kuliah wireless network dapat ya, untuk itu tidak dijelaskan secara detail ya. Nah, di sini kita akan bahas langsung pemrogramannya gitu ya. Oke, kita buka ini Arduino IDE ya. Jadi yang pertama kita perlukan adalah ini ya, apa namanya, menginstal uh, library dari ESP32. Jadi sama seperti ESP8266, secara default ESP32 tidak tersedia di uh, Arduino IDE sehingga bisa diinstal. Ininya pertama kita akses reference ya, reference biasanya di file kalau di Windows, kalau di Mac di Arduino-nya gitu ya. Beda-beda. Kalau di Linux juga di file ya. Oke. Di sini yang kita perlukan adalah ini HTTPS DL expressive ya ini. Ini yang nggak usah di pause ininya ya, videonya untuk nyalin gitu. Kalau browsing di internet pasti dapat link berikut ini gitu ya. Ini yang ESP8266 dan ini ESP32 gitu ya, dibikin baris baru ya. Sementara saya dua ini aja ya, additional URL. Selain itu saya belum ada menggunakan yang aneh-aneh ya. Oke. Nah, setelah itu ini ya, belum langsung terinstall ya. Jadinya bisa kita cari di board manager sama seperti waktu kita install ESP8266. Di sini kita bisa ketik ini ya, ESP32 ya. Kita dapat expressive ya. Ini tinggal kita install. Kalau saya udah install, kayaknya di remove gitu ya. Oke. Setelah itu akan muncul loading. Ya, loading jadinya di sini kita pilih ini ya, apa namanya, ESP32 dev modul. Bisa jadi pakai itu, tapi kalau saya dari tutorial online dianjurkan menggunakan yang ini ya, do it ESP32 dev kit version 1 ya. Saya sempat nginstal, sempat upload dari ini mau juga, tapi karena ini yang dianjurkan jadi saya pakai ini gitu ya. Jadi banyak sekali variasinya gitu ya, karena dia bersifat open source jadinya variasinya banyak. Yang turunannya Wemos juga ada, tapi kalau untuk yang ini, kalau untuk yang ES8266 saya prefer menggunakan yang Wemos, tapi kalau untuk yang ini saya lebih menggunakan yang ini ya, bawaannya Node MCU ya kurang lebih. Oke, nah itu ya. Jadi kita langsung bahas codingannya ya. Jadi setelah dipilih nanti otomatis muncul di example gitu ya, example. Jadi di sini bisa kita pakai yang ini ya, Bele Arduino ya. Di sini banyak ya untuk yang kamera gitu ya, banyak di sini. Banyak sekali fungsional yang bisa kita gunakan, termasuk yang ada micro SD-nya langsung. Nanti yang kita bahas yang kamera ada micro SD-nya langsung gitu ya. Jadi kita bisa logging data langsung di sana. Nah, di sini kita nanti kali ini kita menggunakan untuk pengenalan ini menggunakan yang server dan notify gitu ya. Notify itu yang bisa update tulisan ya, untuk dikirim ke ini ya,
ke handphone ataupun ke laptop ya. Kalau server dia sebagai server saja. Kurang lebih Notify juga dia server ya, tapi ini bisa di uh, update gitu ya. Kita coba yang server dulu ya. Jadi strukturnya seperti ini ya. Di sini ada UID-nya ya. UID ini nanti yang akan tertinggal di ini ya, tertinggal di handphone setelah di pairing gitu ya. Ini bisa kita ikuti link ini ya. Kalau misalnya pingin yang baru gitu ya, bisa muncul di sana. Ya, ini bisa kita generate ID dari sini ya, versi 4 misalnya. Copy di sini ya, dan ini paste ya, paste di sini gitu ya. Gitu. Bisa kita paste di sini. Kita punya yang baru. Ya, bisa juga karakteristik UID-nya kita ini. Jadi uh, ini ada ID layanannya, ini karakteristik ya. Karakteristik ini adalah semacam pesan ya, konsep pesan yang dikirimkan. Jadinya kurang lebih ini juga message passing ya di sana ya, perintah yang diupdate sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Jadi semua pada dasarnya mengirimkan angka gitu ya, kayak apa namanya Bluetooth mouse itu juga sebenarnya mengirimkan perpindahan daripada ini ya, apa namanya infrared yang ada di bawah itu gitu ya. Jadi sensor gerak di sana juga ya gitu. Oke, bergerak ke atas dan sebagainya. Oke, nah di sini pertama kita setting ini ya, ini dibiarkan dari bawaan contohnya juga sama sekali tidak masalah ya. Terus yang di sini kurang lebih ini serial ya, serial supaya kita tahu apa yang sedang jalan gitu ya. Terus di sini bisa kita set nama ya, nama apa yang nanti muncul di pairingnya gitu ya. Ini boleh dikasih nama yang lucu-lucu seperti ngeset SSID gitu ya, bisa saja. Oke. Nah, di sini nanti di P karakteristik ini akan berisi pesan ya. Ya seperti ini, P karakteristik set value ya, Pertamax kan. Ini nanti akan ditampilkan di uh, device yang pairing ya, dan diupdate sangat cepat ya, kalau lebih ya. Jadi sini bawaannya udah ada yang versi iPhone ya. Jadinya BLE ini tidak semua device support gitu ya. Jadinya banyak juga kalau perangkat-perangkat lama belum support ya. Ini low energi ya, benar-benar hemat energi gitu ya. Ini sangat ini ya. Seperti itu ya. Nah, ini pesan yang terus di ini ya, di loop kita bisa mengirim pesan ya, pesan. Tapi di server ini kita tidak mengirim pesan ini gitu ya. Langsung aja di script yang notify itu kita ubah ya. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat uh, kalau tadi BLE server dan P server, BLE karakteristik dan P karakteristik berada di setup, di sini diinisialisasikan di paring luar ya. Tujuannya itu adalah uh, supaya dia bisa di-share di setup maupun di loop ya. Kalau tadi kan loopnya kosong, sekarang sudah berisi ya. Oke, itu ya, intinya di sini ada status, ada device yang terkoneksi ataupun all device connected. Jadinya Bluetooth itu kan bedanya dengan peer to peer yang lain gitu ya. Device-device yang lain dia ada konsep pairing gitu. Kalau udah pernah connect maka dia ini ya, apa namanya, udah kenal gitu ya. Jadinya tidak seperti pertama kali apa terpairing gitu kan ya. Ya ada perlakuan khusus di sana ya. Kayak gitu. Ya, jadi di sini nanti kita coba mengirimkan pesan ini ya, pesan sundulan ke 1 sampai sekian ya, seperti itu. Nah, di sini kita makanya di sini kita taruh integer i sama dengan
nol gitu ya. Jangan ini ditaruh di loop supaya dia bisa terus jalan gitu ya. Ditaruh di setup juga jangan ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi perintah ini bisa dihapus ya. Seperti ini. Jadinya ini perintah yang menyatakan sudah siap. Jadinya begitu dia nyala belum tentu langsung bisa di-pairing gitu ya. Harus nunggu sebentar sampai keluar ini. Kalau misalnya dia ngambil powernya dari laptop, bisa kita dengan menggunakan Arduino IDE lihat monitornya ya. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa menggunakan itu. Oke, nah di sini kita mengirimkan pesan dari pi ini ya, sorry, pi karakteristik ini gitu ya. Ininya di sini bisa read, write, notify, dan indicate gitu ya sana. Ya, jadinya di sini write itu untuk menulis di diri sendiri, kalau untuk mengirim ke yang lain itu menggunakan notify-nya gitu ya. Karena beda. Ya, itu. Ini di sini ini ya. Jadinya yang dikirimkan tipe datanya adalah karakter, bukan string ya. Kan sering kalau di software serial bisa pakai string enak gitu ya. Jadi kalau di sini kita harus mengkonversi dari string ke karakter gitu ya. Sana. Jadi sini karakter ya MSG satunya kita siapkan array dari karakter kosong gitu ya. Jadinya sini kita gunakan fungsi bawaan string yaitu to karakter array ya. Jadi sini MSG1 ya message ya 100 disamakan aja gitu. Bisa kurang tapi nggak boleh lebih gitu ya. Nah biasanya. Dan i plus plus gitu ya sini. Ini value plus plus bisa kita hapus karena kita tidak memakai lagi. Ini contoh bawaan yang lama gitu ya. Seperti itu. Nah di sini device tidak connect dan all device connect penanganannya seperti ini nih ya. Jadinya apa namanya langsung start advertising gitu ya sana. Karena sudah dianggap lama gitu ya. Jadinya kurang lebih perintah ini juga jalan di sini ya. Gitu. Artinya ini ya, kalau bukan ini maka di all device connect sama device connect. Jadinya di uh, yang pertama dijadikan udah lama karena udah pernah gitu ya, sudah terpairing seperti itu. Ini intinya dari script ini yang penting adalah bagian ini ya. Bagian ini yaitu bagaimana mengirimkan pesan. Jadi ini pesan ini bisa berupa input sensor gitu ya. Input sensor karena dia berupa string bisa kita pisahkan dengan koma, bisa atau dengan titik dua dan sebagainya. Yang pasti dalam bentuk karakter ya sana, karakter string. Artinya nggak bisa menggunakan semacam apa namanya mengirim array gitu, tidak secanggih itu gitu ya. Tapi ini bisa sangat cepat sehingga bisa sangat real time mengupdate data dan bisa berkomunikasi dengan yang lain juga gitu ya sama-sama ESP32 itu ya. Tapi agak boros kalau itu menurut saya ya. Karena dari segi biaya juga uh, ESP32 termasuk agak mahal ya. Kalau untuk node ke node sama-sama device yang bukan smartphone, kalau saya prefer menggunakan NRF ya, naro radio frekuensi, karena itu jauh lebih murah ya, cuma belasan ribu ya. Oke, jadi kurang lebih kapan kita menggunakan Bluetooth? Kalau saya itu prefer ketika ada koneksi ke ini ya smartphone ya, smartphone. Kalau dengan ataupun kalau laptop kurang nyaman karena kita harus bikin aplikasi khususnya. Tapi kalau smartphone kan emang dia berbasis aplikasi yang terinstall, jadinya sangat lebih leluasa ya. Gitu. Ya. Oke, jadi langsung aja kita ini ya. Jadinya selanjutnya kita upload uh, data ini dan kita coba uh, akses ya, pesan ini melalui smartphone ya, Android ya, di sini. Tapi di iPhone juga bisa ya. Oke, ya. Oke, jadi ESP32 kurang lebih
seperti ini gitu ya. Jadinya mirip dengan Note MCU tapi agak besar ya. Dan apa namanya, ini bagian yang antenanya yang di SP itu tertutup ya. Seperti itu. Oke, tertutup. Oke, bagian atas ini kan ada yang lengkung. Oke. Nah, di sini ini ya. Nggak mau fokus. Ada baru ya fokus ya. Oke, jadinya di sini ketika mengupload harus kadang harus dipencet boot ini gitu ya, supaya dia mau dibaca gitu ya ketika uploadnya. Ya, seperti itu ya. Jadinya di sini menggunakan micro USB ya, sama seperti ESP8266 dan turunannya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini sudah saya upload ya. Bisa kita lihat serial monitornya. Ya, itu. Ini dia whiting client uh, connection to notify gitu ya. Keluar seperti itu ya. Jadinya selanjutnya kita coba akses menggunakan aplikasi serial monitor Bluetooth di Android ya. Ya, jadi kita menggunakan software NRF Connect to Mobile di sini ya. Ini tersedia di Google Play Store. Tampilannya seperti ini. Pertama kita enable Bluetooth dan atau ada notifikasi dari Pak Azwar. Oke, ya intinya kita di sini scan. Ya. Oke, kita scan. Ya, udah kelihatan ya tadi namanya ESP32 dan dia muncul. Oke, termasuk Bluetooth di laptop keluar ya. Kita connect. Nah, di sini kita lihat yang unknown di bawah ini ya. Ini bisa kita lihat itu sundul kesekiannya muncul. Di aplikasi ini hanya untuk ngetes ya. Ngetes nanti kita bisa buat aplikasi berbasis Android untuk meneruskan input ini ya jadi direkapkah ke ini atau dibuat keputusan yang lainnya dan sebagainya ya.